sertifikat dari SNI. Nanti ada perubahan di labelnya menambah logo SNI. Untuk penambah logo. Ya. Ini kalau di kayak gini tahan berapa lama? Kalau untuk ketahanannya sendiri itu ada di belakang kemasan. Jadi kalau satu hari itu dia cuma mampu di seluruh itu cuma mampu bertahan 1 hari. Kalau misalnya disimpan dalam chiller itu 3 hari. Kalau misalnya dalam freezer dengan catatan suhunya minus 18 terus kemasannya masih baik itu 1 tahun. Hai Tribuners, kita akan nyoba pempek beringin. Nah, ini merupakan salah satu cuka ciri khas dari pempek beringin yang katanya bersubstansi. Kita akan coba pempek lenjer kecilnya. Rasanya emang enak, cocok. Brand itu kan punya karakter sendiri. Mungkin brand A itu dia karakternya crispy-nya yang lebih enak. Nah, kalau kita kebetulan cukanya yang lebih tepat gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing taste selera konsumen. Ada konsumen yang senang dengan asam, dengan pedas, ada yang kurang senang. Kalau kita lebih ke apa nih? Kita lebih Taste-nya? ke agak asam dan pedas. Asam dan Iya, pedas, ya. dan lebih kental cukanya. Di luar kota Palembang kan aroma ikan itu yang dicari. Kalau kita produksinya sehari bisa sampai berapa kok? Kapasitas produksi ya. Iya. Kapasitas produksi mungkin sampai hari ini sekitar 600-700 kilo lah Per hari. per hari. Itu bisa menghabiskan ikan berapa kilo kira? Kurang lebih ya 300 sampai 400 kilo. Semua atau per item ikannya? Kan ada tenggiri, ada apa? Semua ya. Semuanya Bisa itu semua tadi. ya. Di total. Varian pempek standar ya, pempek yang dari dulu nggak berubah ya, tentu adaan, telur, terus crispy, lenjer, itu yang sudah pasti standar. Tapi kan seiring waktu kita harus melakukan inovasi sesuai dengan milenial lah. Mulai dari suasana tempat udah pasti, terus menu. Di Jogja kita bikin ada outlet, kita bikin yang namanya pempek pizza, pempek bol, terus rasanya, tapi bahan dasarnya pempek. Banyak sekali sih olahan pempek sebenarnya bisa dikreasikan. Berarti kalau selain di Palembang ada di mana aja? Kalau beringin hanya di Palembang. Ya, kalau Lenggok? Kalau Lenggok jaringan distribusinya sudah saya sebutkan tadi. Sebelum ke modern trade, Lenggok mencoba membuka gerai di Jogja, Cirebon, Bandung. Nah, tapi itu hanya memperkenalkan produk pempek Palembang kepada masyarakat di luar kota Palembang. Endingnya kita pemasaran yang lebih luas, mainnya ke online, dunia digital, sama ke modern trade. Banyak nih saingan. Bukan saingan. Kita selalu menganggap teman-teman itu adalah usaha sejenis, dan kita selalu berupaya untuk membuat industrinya. Jadi kita bukan menganggap teman-teman adalah saingan. Jadi semakin besar industrinya, maka semakin bagus pula dan semakin naik pula pempek di Palembang khususnya kan. Dan misinya kita memperkenalkan budaya Palembang dari segi kuliner, yaitu pempek. Nah, harapan kita juga dari pempek ini sendiri kan banyak sekali ibu-ibu rumah tangga, UMKM. Harapan kita juga sih ekonomi kerakyatannya bisa naik semua. Itu kan kalau industrinya bagus, otomatis semua brand kan pasti salesnya juga bagus. Gitu. Kalau untuk tips kok sampai bisa sukses seperti ini harus apa gitu? Konsisten. Yang namanya usaha kan pasti ada naik turun. Nah, kita harus konsisten. Saat lagi jelek, iklim usaha lagi jelek, di situ pasti ada peluang. Contoh 2019 ini dari Januari itu kebijakan harga maskapai melambung tinggi. Sedangkan produk kita kan sangat berharap dengan wisatawan lokal yang kunjungan bisnis lah, jalan-jalan, itu membawa buatan pempek keluar daripada Palembang. Nah, itu harapan kita. Tapi 2019 kebijakan harga maskapai bulan 3 terus ada bagasi berbayar 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu ongkos kirim melambung. Generasi pertama kan di orang tua ya, dari tahun sekitar mungkin udah lama sekali ya. Dari awal saya ceritanya dari karena faktor ekonomi
Jadi orang tua dari sekolah kan, dikeluarkan dari sekolah karena membawa pempek bukan buku. Jadi mulai dari gerobakan juga pernah, titip-titip di pasar juga pernah. Itu generasi pertama, terus dikembangkan, dilanjutkan oleh kami generasi kedua. Tuh, jadi tepatnya berdiri itu sudah lama sekali. Mungkin tahunnya tepat tahunnya saya nggak ingat, mungkin sekitar tahun 70-an. 70-an. Oke, itu beringin ya. Kenapa namanya beringin? Filosofinya beringin itu menaungin. Jadi filosofi daripada pohon beringin, rimbun, menaungin, keluarga besar di situ. Itu filosofinya. Apalagi ya? Oh, kenapa ada beringin ada lenggok? Jadi gini, beringin dengan lenggok itu sebenarnya diproduksi di satu tempat yang sama, akan tetapi beringin untuk market lokal Palembang sebagai oleh-oleh dan buat tangan. Kalau lenggok memang dibuat untuk marketnya nasional, bahkan untuk ekspor. Perbedaannya adalah di bahan baku. Kalau beringin full dia pakai ikan sungai, kalau lenggok itu ada ikan tenggiri. Karena supply daripada ikan tenggiri lebih banyak. Kalau soal harga saya rasa sama saja gitu.